Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Rian Wijaya di kelas robotika. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konversi energi ya. Jadi pertemuan kali ini kita bahas konversi energi, pertemuan besok kita bahas tentang eh, apa itu motor. Lalu di awal bulan kita akan membuat project mobil dengan solar cell seperti yang sudah saya demokan kemarin. Oke, jadi di sini saya kasih dahulu teorinya kayak gimana, nanti setelah itu saya kasih tahu prakteknya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Jadi nggak hanya sekedar teori, ada prakteknya juga. Biar tahu fungsi dari belajar ini buat apa itu ya. Oke, saya share screen dahulu. Saya share screen di sini. Ya, jadi kita akan membahas tentang konversi energi. Nah, ini tujuan pembelajarannya biar kalian mengerti gitu kan. Apa itu energi, lalu hukum kekalian energi itu apa, terus bentuk-bentuk energi yang dipakai dan lain-lain. Jadi untuk materi ini sebenarnya materinya ringan ya. Materinya ringan, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada apa-apa, cuman ya sekedar pengetahuan. Ya, cuman sekedar pengetahuan. Jadi ini materinya ringan, mudah untuk dipahami. Tinggal dibaca saja nanti materinya, nanti saya kirim juga. Jadi pengertian energi, ya kan. Jadi ini dipahami ya. Ini berfungsi banget untuk kedepannya juga. Energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan, ya kan. Kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan pekerjaan. Contoh-contoh energi. Nah, itu ada energi matahari ya kan. Ada energi matahari, ada energi listrik, ada energi kinetik. Kinetik ini biasanya mekanik ya. Kita sebutnya biasanya mekanik, energi kinetik. Lalu energi panas atau thermal, nuklir, kimia. Nah, ini dasar dari energi, sifat energi. Jadi energi itu pondasinya cuma satu, hukum kekekalan energi gitu. Jadi energi yang isinya ya energi tidak dapat dimusnahkan, ya, tapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain. Jadi ketika ada seseorang ya kan, ada seseorang bilang saya dapat menciptakan suatu energi itu suatu kebohongan yang besar gitu ya. Soalnya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Yang ada energi itu dirubah ke dalam bentuk yang lain gitu. Nah, contoh ya, mungkin panel surya gitu ya, mengubah energi panas ya menjadi energi listrik gitu. Atau nanti ada contoh-contohnya. Ya. Jadi ini dipahami sifat energi, hukum kekalahan energi, bahwasanya energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain. Tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dibuat. Gitu. Yang ada itu dikonversi, itu dirubah, dapat dirubah dalam bentuk yang lain. Lalu sifat-sifat energi secara umum. uh, Energi, transformasi energi, yaitu energi dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, ini yang tadi ya, konversi ya. Lalu transfer energi, energi panas dapat ditransfer menjadi satu dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu. Transfer energi. Ya sama aja sebenarnya. Lalu energi yang berpindah, ya ini sebenarnya sama aja, cuman dari tempat ini sama-sama konversi energi, cuman bahasanya yang berbeda.
Lalu bentuk-bentuk energi, nah ini seperti yang tadi ada kinetik, potensial, mekanik. Ini jadi satu sebetulnya. Kinetik, potensial, mekanik ini jadi satu sebenarnya. Energi mekanik. Lalu energi listrik, elektromagnet, kimia, nuklir, thermal dan angin. Nah, ini pengertian dari energi kinetik, energi gerak ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Contoh, gerakan gelombang laut atau mobil yang sedang melaju ya kan. Benda jatuh atau air terjun. Nah, ini energi kinetik. Di energi kinetik ini cenderung dengan pergerakan ya kan. Kecepatan suatu benda. Kecepatan suatu benda itu energi kinetik. Nah, energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Jadi hubungannya sama kedudukan posisi benda itu. Contoh misal eh, gravitasi bumi itu salah satu gaya yang menimbulkan energi potensial ya kan. Ya itu potensial ya. Jadi berdasarkan posisi. Lalu mekanik ini gabungan biasanya. Gabungan atau penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadinya energi mekanik. Nah, jadi kedua hal tersebut, kinetik sama potensial, itu sebenarnya jadi satu. Itu energi mekanik gitu. Nah, energi listrik, ya ini yang kita sering bahas ya tentang listrik gitu ya. Rangkaian listrik, rangkaian elektronika itu dasarnya listrik ya kan. Jadi kalau di robotika pasti kita menggunakan listrik. Ya, energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron ya kan. Jadi elektron pergerakan elektron yang berpindah itu menghasilkan energi listrik gitu. Pergerakan elektron yang berpindah ya kan sehingga menghasilkan suatu arus. Nah, itu yang dinamakan energi listrik. Contoh, ya ini motor itu kan. Terus energi listrik, ya ini kipas. Ini kan awalnya energi listrik. Nah, ini dikonversi. Jadi lampu itu kan awalnya energi listrik dikonversi menjadi energi cahaya ya kan. Lalu kipas. Nah, kipas ini energi listrik menjadi, oh ini salah tulis ya, menjadi mekanik ya kan. Gerakan kan, mekanik. Nah, jadi energi listrik berubah menjadi energi mekanik. Ini pelajaran SD sebenarnya. SD sudah dapat ini konversi energi. Lalu solder. Solder itu kan awalnya energi listrik dirubah menjadi energi panas ya kan? Nah, ini juga dirubah menjadi energi kimia ya. Dari listrik menjadi kimia. Lalu ada elektromagnetik. Apa itu elektromagnetik? Ya, jadi elektromagnetik itu ya ini definisinya ya, merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Jadi dari namanya elektromagnetik ya kan. Ada elektro itu listrik, magnetik itu medan magnet ya kan. Jadi sebenarnya energi elektromagnetik itu adalah suatu energi yang timbul ya kan dari eh, listrik yang terdapat suatu medan magnet gitu. Itu dinamakan elektromagnetik. Jadi ada medan magnet yang menghasilkan suatu listrik sehingga menjadikan energi elektromagnetik. Awalnya dari magnet sehingga menghasilkan suatu listrik. Nah, itu elektromagnetik. Contoh, ya ini radio, microwave,
ronsen, infrared. Lalu energi kimia. Ya kalau energi kimia ini eh kita nggak terlalu fokus ke sini ya, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan aja. Jadi energi kimia ini sebagai keluaran ya kan, hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih dari dua atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia. Ini mungkin masih belum diajarkan di SMP, cuman nanti di SMA pasti ada energi kimia. Contohnya apa? Contohnya baterai. Baterai itu terdiri dari kimia, senyawa-senyawa kimia ini ZnCl2, NH2Cl, zinc, klor. Nah, ini nitrogen sama klor digabung jadi baterai. Aki kan juga kimia. Lalu energi nuklir ini yang booming dulu sih, dulu awal-awal energi nuklir. Apa sih nuklir itu? Jadi nuklir itu energi dalam atau energi yang tersimpan yang dapat dilepas gitu. Energi yang tersimpan di dalam yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom gitu. Jadi energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil, itu biasanya nuklir. Nah ini reaktor nuklir. Jadi hubungannya sama senyawa-senyawa kimia ya, nuklir itu. Lalu selanjutnya energi termal. Termal ini energi panas ya, merupakan energi dasar di mana dengan kata lain adalah semua energi dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas. Ya benar. Semua konversi energi itu pasti menghasilkan energi panas. Contoh ya, kalian ngecas HP, kalau kalian pegang kabelnya kalian yang di pojokan itu pasti kerasa sedikit hangat atau kayak gimana, itu energi termal. Atau kalau kalian lari-lari ya, lari itu kan energi mekanik. Kalian lari-lari itu energi mekanik. Setelah kalian lari-lari beberapa jam itu ya, atau beberapa menit, ngos-ngosan kan, habis itu kalian sentuh bagian tubuh kalian pasti panas. Nah itu energi termal gitu kan. Jadi energi termal ini biasanya bakalan keluar gitu, bakalan ada. Nah ini banyak sekali konversinya, PLTP tenaga panas itu kan, pembangkit listrik tenaga panas ya. Lalu energi angin juga energi ya kan. Nah jadi angin ini energi yang tidak akan habis ya, benar, masih ada terus gitu. Jadi material utamanya adalah kecepatan angin. Dari kecepatan angin itu tadi biasanya digerakkan oleh turbin ya kan, turbin angin. Kalau kalian negara yang terkenal dengan pembangkit listrik angin, Belanda. Kalau kalian ingat Belanda, tapi belum pernah ke sana. Jadi negara Belanda itu terkenal dengan negara turbin angin ya kan. Ada banyak turbin angin di sana. Jadi ketika ada kecepatan angin melewati turbin angin, jadi turbin angin itu kayak kipas gitu ya. Kipas berputar ya, gara-gara ada angin yang lewat. Nah, kipas yang berputar itu nanti menghasilkan energi mekanik dan akan dirubah menjadi energi listrik. Nah, itu pembangkit listrik tenaga angin. Nah, turbin angin atau kincir angin kayak gini bentuknya, turbin angin atau kincir angin bentuknya seperti ini. Jadi ini bukan sebagai dilihat sebagai mainan, bukan. Ini turbin angin, jadi
untuk mengubah kecepatan angin menjadi energi gerak, lalu menjadi energi listrik. Lalu bentar ya. Ya, cepat aja. Wis taruh situ aja. Untuk no. Halo, tes. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang definisi mesin konversi energi, ya kan? Jadi mesin adalah suatu pesawat yang menghasilkan suatu gerak atau kerja. Pesawat di sini dalam artian bukan pesawat terbang, ya kan? Pesawat di sini dalam artian suatu alat atau suatu tools, ya kan? Alat, bukan pesawat terbang, ya kan? Tapi suatu alat yang menghasilkan suatu gerak atau kerja. Mesin konversi energi, ya kan, berarti untuk mengubah energi yang lain menjadi energi yang lainnya juga, yang untuk dimanfaatkan kepentingan manusia, ya kan. Contoh mesin konversi energi, nah ini motor bakar, ya kan, energi kimia dirubah menjadi energi mekanik, ya kan. Ya kan, energi bakar ini contohnya apa? Contohnya kayak sepeda motor, ya kan. Sepeda motor itu motornya pakai motor bakar. Nah, itu energinya apa? Bensin. Bensin itu kimia, ya kan. Dirubah menjadi energi mekanik, ya kan. Sepedanya bisa jalan. Jadi bahan bakarnya kimia dirubah menjadi energi mekanik. Itu contohnya. Nah, ini motor starter. Motor starter ini motor yang menggunakan listrik, ya kan. Yang biasanya kita pakai kalau kita buat robot gitu ya. Itu motor listrik. Sama kayak project kita nanti, kita bakal menggunakan motor listrik. Bukan motor yang menggunakan bahan bakar kimia. Jadi kita menggunakan motor listrik. Jadi energinya dari energi listrik dirubah menjadi energi gerak, energi mekanik. Nah, ini refrigerator atau AC yang awalnya energi listrik dirubah menjadi energi mekanik, lalu berubah menjadi energi panas termal, ya kan. Dingin atau enggaknya itu kan masuk ke dalam energi termal, suhu, ya. Termal itu suhu. Jadi energi listrik dirubah menjadi energi mekanik. Jadi di dalam AC ini ada motornya kan, buat menggerakkan freon, ya kan, sehingga menghasilkan suhu yang berubah-ubah. Lalu ada pompa. Nah, ini mengubah energi gerak menjadi energi fluida. Fluida ini cairan, ya kan? Cairan yang bergerak itu. Bisa dalam bentuk air, bisa dalam bentuk udara itu. Jadi pompa air misal, ya kan. Nah, itu mungkin contoh-contoh dari macam-macam mesin konversi energi. Nah, ini kalian pahami saja. Nggak ada hitung-hitungannya di sini. Jadi ini cuman ya pengetahuan umum. Pengetahuan dasar tentang apa itu energi dan apa itu konversi energi. Jadi semua berawal dari hukum kekekalan energi, yang mana energi, ya ini saya tekankan lagi ya, semua berawal dari sini, hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa dikonversikan, ya kan. Kalau kita pengen suatu energi listrik misal, kita nggak bisa buat, jadi kita bisanya mengkonversi energi. Contoh misal kalau dalam bidang robotika ya, dalam bidang robotika kan pasti butuh yang namanya energi listrik.
kita mendapatkan energi listrik dari mana? Yang pertama, dari baterai. Kita bisa menggunakan baterai. Tapi baterai itu berawal dari mana? Energi kimia, ya kan? Baterai kan energi kimia. Dari energi kimia berubah menjadi energi listrik. Lalu kalau sekarang proyek kita nanti, ya kan, kita akan membuat dari bahan dasarnya energi termal, energi panas dari radiasi matahari, ya kan. Jadi radiasi matahari kita rubah menjadi energi listrik. Dari energi listrik kita rubah menjadi energi gerak untuk mobil. Jadi kita bakal membuat mobil solar cell dari situ. Ada yang ditanyakan sampai sini masalah konsep energi? Nah, jadi ini kalian baca-baca lagi aja. Nanti saya kirim materinya. Semua berawal dari hukum kekalahan energi. Terus dari situ kita bisa mengetahui contoh-contoh konversi energi itu apa aja gitu. Jadi ada dikonversikan gitu kan, motor bakar, motor starter, fabrikator, dan lain-lain. Ada contoh-contoh yang lain gitu yang bisa kalian temukan di kehidupan kalian sehari-hari. Contoh misal kulkas itu kan, kulkas itu kan energi listrik, ya kan. Listrik, habis listrik di kulkas itu kan ada refrigeratornya, ada motornya. Listrik menjadi gerak, gerak menjadi thermal, suhu. Jadi nggak langsung kita bisa membuat, nggak bisa. Jadi harus dikonversikan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya stop dulu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti ini bakal saya share di grup, ya kan. Materinya bakal saya share di grup. Silakan dibaca ulang sebagai pengetahuan saja untuk proyek kita ke depan. Dan juga dipersiapkan untuk proyek ke depannya. Untuk alat dan bahannya nanti saya siapkan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.